Dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Bangun Mana subuh. Mas Ahmad nih? Suaranya nggak ada. Nah, Mas Ahmad lagi nggak di tempat. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul kembali di kelas yang luar biasa ini. Insya Allah Pak Fahri nggak ini ya, nggak apa-apa nih, nggak ada kabar berita, nggak masuk ke kelas, nggak tahu kenapa nih. Insya Allah. Kita alhamdulillah sudah bersama Ustadz Solihin yang hari ini akan melanjutkan bahasan kita dari kitab As-Silah Bayaniyah, yang mana kita terakhir itu sudah sampai di bahasan nomor 138 Ustadz. Sahih. Jadi kita siapkan diri kita untuk menerima ilmu yang Ustadz akan sampaikan sebentar lagi, dan kita renungkan mungkin ada kesalahan yang selama ini kita lakukan ya, nanti bisa kita tularkan lagi kepada yang lainnya, insya Allah. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang tiba di bahasan nomor 139 dari kitab As-Silah Bayaniyah fil Qur'anil Karim. Pertanyaan-pertanyaan sastrawi di dalam Al-Quran Al-Karim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah ta'ala, ma'al luhur, ma'al mulia, maha tinggi Allah, fi surati Hud, di dalam surah Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غير مجذوذ. Dalam surah Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu, wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang su'idu, mereka telah dibahagiakan. Nah, UI bentuk lampau pasif. Fa fil jannati, maka di dalam surga, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Madamatis samawatu, madamat, selagi masih ada, selagi masih eksis, as-samawatu, langit-langit, wal ardu, dan bumi. Illa ma syaa rabbuka, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Maksudnya kecuali Tuhanmu menghendaki lain.
Ini menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan bahwa sorga itu kekal. Orang yang di dalam sorga juga kekal. Dan manusia ini didesain oleh Allah untuk dia beserta nyawanya hidup kekal di akhirat nanti. Tidak akan mengalami kematian kalau sudah di akhirat. Ya, di dunia mengalami kematian karena dunia ini ma'baru ubur. Ya, tempat penyeberangan saja. Ya, manusia ini mengalami fase kehidupan yang terakhirnya adalah alam akhirat. Dari alam rahim, terus jadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati, dengan semua ujian yang ada di dalam kehidupan dan kematian itu. Setelah meninggal maka ada ujian lagi. Nanti setelah alam barzakh, manusia dibangkitkan, saat itu tidak ada lagi kematian. Jadi kita ini didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang kekal dan abadi. Kapan itu? Kelak di akhirat. Ya, entah di surga, entah di neraka, makhluk Allah itu diabadikan oleh Allah. Ruh itu diciptakan dan Allah takdirkan untuk menjadi hambanya yang abadi. Nanti jisim manusia dikembalikan bersama ruhnya. Nah, ini ada yang muskil di sini ya. Kenapa? Karena Al-Qur'annya mengatakan adapun orang-orang yang dibahagiakan. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwa yang menjadikan dia bahagia itu adalah Allah, bukan dia, bukan dengan usaha dia sendiri, atau bukan karena nilai pahala dia sendiri, bukan. Allah bahagiakan dia. Karena apa? Karena harga dari amal manusia itu tidak cukup untuk memperoleh surga. Jadi dia dibikin bahagia oleh Allah. Ya, sudah ditakdirkan untuk bahagia. Di mana hidupnya di surga. Kekal selama-lamanya di surga. Saya kemarin mengatakan ya, andaikan hidup di surga 1 hari saja, setelah itu tidak ada kehidupan. 1 hari hidup di surga itu sama dengan kekal itu. Kenapa? Karena 1 hari di akhirat itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun untuk hidup kita di dunia. Jadi kalau kita hidup sampai 100 tahun, wah masih sebentar itu. Ya, masih sebentar aja itu. Maka kalau Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah, memang sudah dekat kiamat itu. Bagi kita, jauh bagi kita. Kalau ukuran kiamat itu idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dipadamkan. Wah, padamnya matahari kalau secara alami masih membutuhkan 5 miliar tahun lagi itu. Ya, karena bahan bakarnya masih cukup untuk 5 miliar tahun. Jadi kalau menurut saintis ya, kiamat itu masih 5 miliar tahun lagi. Tapi itu dekat saja bagi Allah, bagi kita jauh. Makasih. Tapi ini di surga ini Allah katakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya. Sampai kapan? Allah kekal, manusia kekal, apa bedanya? Kan katanya Allah itu baqa, kekal.
Kok manusia kekal juga? Apa bedanya? Kekal Allah tanpa batas. Kekal makhluknya di surga, di neraka, ada batasnya, ada batasnya. Mana batasnya? Madamatis samawati wal ardu, selagi langit dan bumi masih ada. Itu batasannya itu. Selagi langit-langit dan bumi masih ada, surga itu tetap ada. Penghuni surga kekal. Masalahnya apakah langit-langit dan bumi ini tetap akan ada terus, tidak disirnakan oleh Allah? Itu yang Allah katakan illa masya'a rabbuk, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya kecuali Allah menghendaki lain. Mana Allah menghendaki lain? Allah menghendaki langit-langit dan bumi pun tetap ada, tetap kekal. Jadi kalau begitu terbatas apa tidak? Terbatas kekalnya manusia di dalam sorga, kekalnya neraka, dan orang-orang yang menghuninya. Terbatas oleh adanya langit dan bumi, dan terbatas oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekalnya atas kehendak Allah itu yang membuat manusia itu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas untuk makhluk Allah. Allah saja yang tanpa batas. Langit dan bumi ada batasnya. Ada batasnya. Bumi bisa diukur, langit bisa diukur. Wah, kalau bumi bisa diukur sudah ada pengetahuannya. Langit bisa diukur belum ada. Ada. Ayat kursi mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursi Allah memuat langit-langit dan bumi. Oh, itu kursi ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apaan? Enggak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan itu. Kursi ya kursi. Wah, ini Ustadz nih Wahabi. Enggak ada urusan dengan Wahabi. Ini urusannya dengan berita gaib. Berita gaib itu bukan logika yang main. Berita gaib itu wahyu yang main. Kenapa demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa langit dan bumi dibanding dengan kursi Allah itu laksana sepotong besi kecil yang dilemparkan di tengah padang Sahara. Kecil saja tuh langit dan bumi dibanding kursi Allah. Nah, langit dan bumi itu wujud, itu materi itu. Bukan immateri. Ya, menganalogikan yang materi kepada immateri itu tidak boleh. Menganalogikan yang immateri kepada yang materi itu tidak boleh. Analogi itu harus dengan variabel yang sama. Tuh, makanya ulama usul fikih mengatakan al-qiyasu ma'al fariqi batilun. Ya, qiyas atau analogi, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda itu tidak boleh. Api dikiaskan dengan tanah seperti iblis, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau lihat, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah liat. Lo membandingkan api dengan tanah liat itu salah itu. Tanah liat itu benda padat, api itu gas. Kau dibanding-bandingkan itu satu perbandingan yang tidak boleh, yang tidak sah. Gitu ya. Oh, ya. Jadi ada batasnya. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bandingan kursi Allah dengan arasnya itu seperti besi kecil, halaqatu hadid itu cincin besi. Ya. Cincin dilemparkan di tengah padang Sahara. Cincinnya itu kursinya, padang Sahara itu arasnya. Itu tuh ukuran-ukurannya.
Jadi apakah itu bentuk fisik? Bentuk fisik itu. Ya, karena apa? Karena dianalogikan dengan benda padat, ya, materi. Jadi semua makhluk Allah ada batasnya. Allah saja yang tanpa batas. Karena apabila Tuhan terbatas, ya bukan Tuhan kalau Tuhan terbatas, mah. Ya, Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Oleh karenanya semua hadis tentang Allah jangan difikirkan kalau Allah itu seperti manusia. Oh, setiap hari, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terus Allah di langit dunia terus kalau begitu. Nah, ini namanya membandingkan Allah dengan dirinya, dengan diri manusia. Yang ngomong itu akan kerepotan kalau setiap kita membaca Al-Fatihah Allah menjawab terus dong. Nah, memang Allah itu siapa? Memang Allah itu seperti NTK yang serba terbatas. Allah itu tanpa batas. Ya, jangan pikirkan zat Allah seperti ente punya zat. Manusia mah kecil. Semua yang dimilikinya serba kecil. Otak yang dikatakan bertera-tera. Bertera-tera bit itu kecil saja itu. Jadi otak manusia terbatas, kemampuan daya serap daya pikirnya juga terbatas. Ada berapa miliar sel di dalam otak manusia? Yang setiap satu sel memuat miliaran kata, itu tetap terbatas, kecil aja. Allah aja yang tanpa batas. Ya. Tuh, jadi ayat 108 surah Hud ini ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa surga dan penghuninya itu kekal selama-lamanya. Kekalnya terbatas dengan adanya langit dan bumi. Artinya bisa saja langit dan bumi itu Allah hancurkan. Kalau dihancurkan, maka habislah surga dan neraka. Tuh. Tapi apakah bakal dihancurkan? Illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Ya, Tuhanmu menghendaki lain itu apa? Langit dan bumi tidak Allah hancurkan, tetap ada. Sehingga surga dan penghuninya tetap ada. Oh, kalau begitu tanpa batas, bukan tanpa batas. Itu apa artinya masya'a rabbuk? Apa yang Allah kehendaki? Dibatasi oleh kehendak Allah, tetap terbatas. Ya, bahkan yang ahli surga rasakan kenikmatan di dalamnya itu tanpa batas, itu tetap terbatas. Ya, dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan dan rahmatnya di surga itu. Baik. Jadi itu ya, surah Hud ayat 108. Soal, dzakara rabbuna anna ahlal jannati khaliduna fiha illa ma syaa rabbuk yani dzalika anna rabbana qad yukhrijuhum minha. Ini pertanyaannya. Di dalam surah Hud ayat 108 itu Allah mengatakan bahwa penghuni surga itu kekal di dalamnya kecuali Allah menghendaki lain. Menghendaki lain itu berarti menghendaki tidak kekal. Apakah itu berarti bahwa Allah bisa saja mengeluarkan mereka dari surga? Itu pertanyaan mestinya kayak gini tidak ada. Itu. Tidak ada itu. Allah mau keluarkan mereka dari surga. Enggak ada. Masalahnya masalah terbatas atau tidak terbatas saja. Mereka kekal di dalamnya selagi. Nah, selaginya itu adalah batas itu. Bukan bakalnya mau mengeluarkan. Ini pertanyaan yang salah ini.
Gitu ya. Apa jawabnya? Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i beliau menjawab bahwa penghuni surga itu kekal di dalamnya. Persis seperti yang Allah beritakan. Ya, di banyak tempat di dalam Al-Quran. Adapun ayat 108 surah Hud, itu ada beberapa pendapat. Pertama bahwa perkecualian itu ketika penghuni surga di satu mauqif, di satu tempat pada hari hisab. Sebelum mereka dihisab dan sebelum masing-masing mereka diputuskan pahalanya atau balasannya. Falladzina su'idu lam yadkhulul jannata ba'du. Nah, orang-orang yang dikatakan su'idu dibahagiakan pada saat itu belum masuk ke dalam surga. Ya, masih dihisab. Nah, ini enggak paham saya ini pendapat seperti itu. Mestinya kasih alasan dong. Kalau itu yaumul hisab tuh kasih alasan. Gak paham saya yang ini ya. Wa minha anna dzalika al-istithna innama huwa fil barzakh 'indama kanu fi quburi. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu ada perkecualian ketika mereka di alam barzakh, ketika mereka di kubur mereka. Jadi arti fil jannatinya ini di dalam kesenangan alam kubur. Oh, enggak benar ya. Ya. Hanya dia ingin mengatakan bahwa kesenangan di alam kubur itu kekal sifatnya. Kecuali Allah menghendaki lain, oh enggak. Enggak benar. Ya, pendapat yang kedua ini jauh dari mendekati kebenaran. Allah tidak bicara alam kubur. Dan antara lain juga bahwa itu pernyataan merupakan jawaban dari sumpah. Ketika Allah mengatakan wa immikum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in, dan tidak ada minkum di antara kalian illa waridua, kecuali pasti ia akan mendatangi jahanam. Enggak ada orang yang tidak mendatangi jahanam. Enggak ada satupun. Apakah Nabi Muhammad juga? Semua. Oh, kalau begitu masuk neraka. Beda, datang dengan masuk itu beda. Sudah datang ke Masjid Istiqlal? Sudah. Udah masuk? Oh ya beda lagi. Datang itu bisa melewati aja. Kana ala rabbika hatman maqdi. Adalah hal itu merupakan satu kepastian yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Maka Allah katakan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya.
Ya, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahanam sambil berlutut. Ya Allah. Apa katanya? Wadzalika 'indama yudha'ul jisru 'ala matni jahannam wa yamurru 'alaihi an-nasu ajma'una fa hadha yadkhulu fihi fil istithna. Yang demikian itu adalah ketika jembatan diletakkan di antara dua tepi jahanam, lalu manusia melewatinya, semua manusia melewatinya, maka ini masuk ke dalam perkecualian. Ini juga tidak jelas. Sangat tidak jelas. Di mana letak tidak jelasnya? Yang perkecualiannya itu bukan perkecualian masuk surga, masuk neraka, bukan. Kekal di dalamnya. Ya, selagi langit dan bumi masih ada, illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Maksudnya Tuhanmu menghendaki lain itu, apakah langit dan bumi ini akan kekal selama-lamanya apa tidak? Itu. Ya, bukan mereka ini diselamatkan dari jahanam, semuanya masuk, semuanya melewati, semuanya masuk jahanam kecuali mereka, bukan. Perkecualian ini perkecualian tentang kekalnya mereka selama masih ada langit dan bumi atau bagaimana itu. Ya, maaf nih untuk bahasan ini saya banyak jawab nih ya. Nggak cocok saya. Nggak cocok dengan ini, juga bukan pendapatnya Fadil Samarra'i ya. Dia hanya menukil saja. Dikatakan, ada juga yang berpendapat begini, ada juga wakila dan dikatakan juga ada yang berpendapat inna dzalika fi man yadkhulun nar min usatil muslimin. Sesungguhnya hal yang demikian itu berkaitan dengan orang yang masuk neraka ya, dari orang-orang muslim yang bermaksiat, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka lalu masuk ke dalam surga. Waqilat fi dzalika aqwalun ukhra, dan ada juga pendapat-pendapat lain ya, tentang hal itu. Wallahu a'lam. Ya, tidak ada jawaban yang memuaskan untuk hal ini. Ya. Kenapa semuanya itu keliru? Dari mana kita tahu keliru? Dari batang tubuhnya surah ini, surah Hud, dari apa kita katakan ya, dari strukturnya. Bagaimana? Kita tahu itu. Ya, kita tahunya dari mulai ayat 106 atau dari ayat 105 surah Hud. Surah Hud ayat 105 ini Allah mengatakan yauma ya'ti, pada hari di mana pasti datang, la takallamu nafsun illa bi'idnih, di mana tidak ada yang dapat berbicara di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, di antara mereka ada yang syaqi, ada yang celaka, wa sa'id, dan ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka maka mereka masuk neraka, dan di dalam neraka itu ada zafir, ada syahiq. Apa itu zafir? Zafir itu kencangnya
suara nafas yang keluar. Syaik itu kencangnya suara nafas yang masuk. Jadi di neraka tuh nggak ada orang bernafas bebas kayak kita seperti ini, nggak ada. Bising. Mereka bernafas itu seperti itu. Ya, nggak ada tenang-tenang baik di sana, nafas nggak ada, sesek. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu, selagi langit dan bumi masih ada. Illa masya Rabbu, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Menghendaki lain itu apa? Menghendaki lain itu bisa dikeluarkan dari neraka, ya. Atau menghendaki lain itu langit dan bumi tidak disirnakan oleh Allah. Sehingga kekal itu ya kekal. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu mengerjakan apa yang ia kehendaki. Nah, kalau ayat ini ya boleh ya, illa masya rabbuk itu mereka kekal di neraka kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Artinya dikeluarkan dari neraka. Ya, kalau dikeluarkan dari neraka bukan syaqi dong. Berarti sa'id. Baik ya, dan ada pun orang-orang yang su'idu. Ya, su'idu tadinya dibahagiakan, berbahagia dengan takdir Allah. Gitu ya, karena tidak mungkin Allah mengeluarkan ahli surga dari surga, nggak bakal ada. Kalau ahli neraka dikeluarkan dari neraka, ya hadisnya juga banyak. Kalau orang dari dalam surga dikeluarkan dari surga, mah nggak ada. Jadi perkecualiannya ini, illa masya rabbuknya ini, perkecualian di madamatis samawati wal ardu. Bukan tentang apa namanya khalidina fihanya, ya, tapi di madamatis samawati wal ardu. Saya kira itu yang pagi ini bisa kita bahas. Alhamdulillah. Ya, baik. Ustaz, terima kasih ya. Jazakallahu khairan katsira. Yuk teman-teman, kita buka forum tanya jawab nih. Silakan bertanya. Halo. Silakan Pak Semiardi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau pernah membaca satu buku karangan seorang ulama dari Jawa Timur. Katanya mengatakan buku itu ternyata akhirat tidak kekal. Kemudian lalu ada seorang kiai di Jawa Timur juga mengatakan bahwa buku itu menyesatkan. Kenapa? Katanya bikin orang-orang yang tidak paham ilmu agama itu akan salah paham mengertikan, katanya akan menyesatkan. Kemudian dibantah oleh sama seorang kiai dari Jawa Timur juga bahwa katanya Cakra berpikir umat Islam agar menjadi maju karena ketertarikan buku itu sebagai pimpinan pengajian itu di masjid, salah satu masjid di Tuban. Kemudian katanya bahwa akhirat itu adalah kekal, katanya gitu. Tidak kekal. Yang kenal
pendapat berbeda diutarakan oleh Kiai Suwarto, pengasuh pengajian Ahad di Masjid Darussalam Kota Tuban. Semua yang ada di dunia ini bakal binasa. Begitu juga ciptaan Allah yang lain. Rasul, malaikat, dan akhirat juga tidak kekal. Yang kekal itu hanya satu, penciptaan alam semesta ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kalau kita menganggap akhirat kekal dan kekalnya sama dengan kekalnya Allah, berarti telah melakukan kesalahan keimanan. Allah disamakan dengan makhluk terangnya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya. Jadi berbicara tentang alam gaib, berbicara tentang surga, tentang neraka, dan pernak-perniknya, ini nih logika nih, mesti manut wahyu saja. Wahyunya mengatakan kekal, kenapa kamu mengatakan tidak kekal? Memang kamu lebih pintar daripada Tuhan, lebih pintar daripada Allah, bukan itu. Ya, saya bukan merasa lebih pintar, tapi ayatnya mengisyaratkan itu tidak kekal. Bagaimana kamu lebih pintar daripada Imam Bukhari, lebih pintar daripada yang lainnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyampaikan berita bahwa Allah telah menyembelih kematian saat itu sehingga tidak ada lagi kematian. Itu berarti kekal itu. Saya bahkan mengatakan bahwa andaikan manusia hidup sehari saja di surga, itu udah kekal itu. Sehari 50.000 tahun itu kayak apa itu? Andaikan. Kekal itu artinya selama-lamanya. Ya. Tuh. Apakah kekal itu tanpa batas? Itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Bukan kalau ada batasnya itu berarti tidak kekal. Karena Allah mengatakan Khalid. Jadi kita nih bahasa nih ya. Bahasa kita ini. Bahasa Indonesia ini miskin ya dibanding dengan bahasa Arab. Antara Khalid dengan Baqa itu tidak boleh disamakan. Ya, lafaznya itu ada Khaliduna atau Khalidina. Ya. Kalau Allah kan wa yabqa. Atau disebutnya Baqa. Baqa, ya. Ya, Khalidina ini artinya selama-lamanya. Terus, makanya ditambah dengan abadan. Berabad-abad. Kalau Baqa itu tanpa batas. Kalau Khalid itu ada batas. Baqa artinya kekal. Kalau Khalidina itu artinya selama-lamanya. Apakah selama-lamanya ini maknanya kekal seperti Baqa? Berbeda. Tapi bahasa kitanya ya kekal aja. Ya bahasa Indonesianya miskin sih. Maka Allah mengatakan Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Apakah tanpa batas? Ada batas. Matis samawati wal ardu, selagi langit-langit dan bumi masih ada. Nah, sekarang otak kita mesti jalan. Apakah langit dan bumi bakalnya akan dihancurkan oleh Allah? Itu tuh. Ya. Yang Allah tidak beritakan itu. Allah tidak beritakan itu rahasia itu. Tidak semuanya diberitakan oleh Allah.
Jagat raya ini beritanya ini macam-macam. Yang ilmu pengetahuan belum sampai, Al-Quran sudah sampaikan. Yauma takunus sama'u kal muhli wa takunul jibalu kal 'ihni wa la yas'alu hamimun hamima. Akan ada hari di mana langit itu meleleh seperti timah yang meleleh, ya, seperti cairan timah. Gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu yang berhamburan. Ilmu pengetahuan belum sampai itu bagaimana langit itu meleleh. Menggambarkan betapa makhluk yang sangat kuat, yang sangat kokoh menjadi lemah. Yang biasanya melindungi manusia, ini berbahaya bagi manusia. Ya, itu namanya berita-berita gaib seperti itu, sandarannya harus wahyu. Allah katakan kekal, ya kekal. Tuh, apakah kekalnya itu tanpa batas? Yang tanpa batas cuma Allah saja. Ternyata tidak kekal kalau begitu. Ya kalau ente mengatakan kekalnya sama dengan kekalnya Allah, ya iyalah nggak kekal. Mungkin itu yang dimaksud kali ya Pak Ustadz. Ya, mungkin itu yang dimaksud. Ya. Jadi bagaimana kita harus memberikan garis yang tegas? Garis yang tegasnya adalah bahwa surga dan neraka bersama para penghuninya kekal di dalamnya. Apakah kekalnya sama dengan kekalnya Allah? Ya beda. Kekal Allah tanpa batas, kekal makhluknya ada batas. Sampai kapan itu? Selama langit dan bumi masih ada. Kamu tahu nggak nih, secara ilmu pengetahuan apakah bakalnya bumi ini hancur dan jadi nol? Bumi hancur, langit hancur jadi nol, nggak ada gitu disirnakan. Apakah secara ilmu pengetahuan ada dinyatakan seperti itu? Satu. Terus yang kedua, apakah Al-Quran dan hadis memberitakan bahwa langit dan bumi akan nol? Tidak ada. Itulah yang makanya Allah katakan illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Mana menghendaki lain itu? Menghendaki lain itu Tuhanmu menghendaki langit dan bumi tetap ada terus, dan itu berarti kekal tanpa dibatasi dengan adanya langit dan bumi. Jadi dibatasi oleh apa itu? Karena langit dan bumi dikekalkan oleh Allah, terus saja kekal. Apakah dengan begitu tidak terbatas? Tetap terbatas. Terbatas dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk Allah yang tidak terbatas. Semuanya terbatas. Tapi kalau dikatakan tidak kekal, dalam artian tidak seperti kekalnya Allah, boleh. Tapi kalau dikatakan tidak kekal, bakalnya terbatas, bakalnya surga itu tidak ada, manusia di dalam surga juga tidak ada, wah itu menyalahi wahyu. Mungkin begitu itu ya? Maksudnya Pak Ustadz, mungkin buku itu seperti itu. Cuman karena kita orang awam nggak bisa memahami, jadi buku itu tidak diedarkan gitu, karena itu akan membingungkan umat katanya gitu. Tapi setelah Ustadz terangkan ini ya sama dengan terang-terang masalah orang Ustadz yang di itu-ituban itu persis sama Pak Ustadz. Mungkin itu maksudnya. Iya. Iya. Ya, buku itu ya mestinya jangan disebarkan. Kenapa? Karena yang nulis itu bukan ahli agama. Ya, dia ahli nuklir. Iya Pak Ustadz ya. Tapi bukunya banyak yang dibaca orang Pak Ustadz. Ya, saya tahu. Ya, di Indonesia ini ya, ada orang ngaku jadi Tuhan, ada juga yang ngikuti. Ngaku Imam Mahdi, ada juga yang ngikuti. Indonesia nih. Iya Pak Ustadz. Syukuran Pak Ustadz. Jadi yang nulisnya itu ya, penulisnya nih
pemahamannya wahdatul wujud. Jadi dia apa saja yang hendak dia bahas, arahnya bahwa manusia makhluk Allah itu nyatu dengan Allah. Tidak ada yang kekal Allah saja. Dan kita ini akan menyatu dengan Allah. Dan kita itu kekal. Karena kita ini Tuhan sebenarnya. Menurut dia itu wahdatul wujud. Dia pemahamannya wahdatul wujud. Saya baca itu buku. Ya. Dia menerjemahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Dia menerjemahkannya sesungguhnya kita dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita belajar demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Gitu gak? Ya, langsung saja masuk terjemahan itu. Halo Bapak Ibu, benar nggak tuh terjemahan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Benar nggak? Terjemahan itu benar apa tidak? Halo? Enggak. Terjemahan Halo, itu tidak benar. Ya. Tidak Pak Ustadz. Ya, benar. Gitu orang belajar metode Granada tuh. Jangan mau ditipu oleh orang yang jahat. Iya. Innalillahi, sesungguhnya kita milik Allah, bukan kita dari Allah. Kenapa dia terjemahkan kita dari Allah? Dia hendak memalingkan kita, hendak membawa kita untuk memahami bahwa kita ini ada unsur Tuhan di dalam diri kita. Oh. Istilahnya ESQ, God spot. Ada titik Tuhan. Itu enggak benar itu. Enggak ada satupun unsur Tuhan dalam diri manusia. Enggak ada. Enggak ada, karena Tuhan tidak terbagi dalam makhluknya. Iya. Enggak benar itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ja'alu lillahi min ibadihi juz'a, dan mereka mengatakan bahwa ada juz, ada bagian Allah dalam diri hambanya itu. Lalu Allah katakan innal insana lakafurun mubin, sesungguhnya manusia benar-benar kafir yang nyata. Mengatakan ada bagian Tuhan dalam diri makhluknya itu kafir, itu enggak benar. Ya, ruh ini ruh bagian dari Allah. Ente ngomong kok enak saja, jeplak. Ngomong ruh itu makhluk. Jangan karena tidak bisa dilihat itu bagian dari Tuhan. Ya ini bicara God spot, titik Tuhan apa segala, ya ngomong enak saja. Ya. Kalau yang bicara makanya saya katakan jangan filsafat dibawa-bawa kerana tauhid, kerana akidah. Biar filsafat bicara tentang hukum, sebab akibat, ya, supaya tidak rusak keyakinan itu. Ya, saya kira itu ya. Ya, kira khairan Pak Islam, Pak Ustadz. Silakan. Pak Smiardi kan. Ya, sudah. Kalau tidak ada nggak apa-apa, Bu Nini. Ya. Ya, biar pada sarapan yang nggak puasa. Ya, belum bisa puasa, mesti makan banyak, Sa. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustadz, sedikit Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga boleh. Enggak, saya minta tips saja Pak Ustadz. Jadi kalau kita bicara tauhid, itu banyak sekali memang yang membuat istilah-istilah standar-standar sehingga jatuhnya ke pengaburan, kabur arti tauhid itu, atau mereduksi arti tauhid. Jadi Pak Ustadz, tipsnya kalau bicara tauhid itu apa saja? Tadi pasti harus ada dalil ya. Yang lain-lain apa Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, saya ini termasuk orang yang disiplin untuk ini ya. Jadi untuk urusan epistemologi saya sangat disiplin sekali. Itu ada dokter muda itu bicara tentang tasawuf,
ya wali majzub apa segala ini orang tuh ngomong aduh. Tuh, jadi repot ini orang Islam nih. Orang gila dianggap wali, coba aduh ya Allah ya Rabbi. Bagaimana ya? Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Al-Quran itu bicara tentang wali. Jadi mau bicara agama, jangan filsafat dibawa. Enggak, ini tasawuf. Tasawufnya tasawuf apa dulu? Tasawuf itu bang, ada dua bang. Tasawuf itu ada yang tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi. Kalau tasawuf akhlaki itu zuhud. Kalau yang falsafi itu tasawuf yang dasarnya filsafat. Oh, maka itu yang disorong oleh Imam Ghazali. Faman tafalsafa faqad tazandaqa. Siapa yang berfilsafat maka dia telah zindiq, kufur. Ya, bagaimana orang gila dianggap sebagai waliullah? Oh, di masjid nggak pakai baju, nggak pakai kaos, pakai celana, nggak pakai sempak, celananya celana pokek ya kelihatan. Ditaruh di mimbar coba. Kan gila nih orang Islam ya. Gara-gara ajaran tasawuf tuh. La ilaha illallah. Yang kayak gitu dia bela-bela sebagai waliullah. Sudah doktor ya. Belajar hadisnya bertahun-tahun. Ya, bahasa Arabnya lumayan bagus. Tuh, tapi kok bisa begitu ya? Tuh ya. Jadi pentingnya epistemologi yang disiplin. Bicara akidah, bicara ibadah, sandarannya harus wahyu. Ya, ya saya catatan ya, ustadz-ustadz yang kondang-kondang itu, waduh, sepertinya logika mereka lebih hebat daripada Al-Quran, daripada hadis. Al-Quran semua salah karena logika dia. Ngakunya aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Waduh. Ya, di situ dia terpleset. Di yang lainnya bagus. Di situ tuh dia terpleset. Ya, jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa kita nih ya, apa yang Al-Quran katakan tentang Allah, kita katakan ya, kita beriman. Jangan ditakwil-takwil. Ya. Nah. Berantem tuh pagi-pagi. Itu anaknya si Faruk terus suaranya nangis. Rame. Home sweet home. Ya, itu dia. Saya udah rindu suara anak-anak. Bu anak cuma berdua di rumah ya. Sudah punya cucu. Cucunya bisa rumah. Apa ini? Ngomongin cucu. Ngomongin anak-anak Ustadz. Home sweet home, nikmati Ustadz, nikmati waktu masih kecil. Waduh ya, benar-benar. Nanti udah gede sepi. Iya, kayaknya mau dapat anak lagi nih saya. Alhamdulillah, selamat Ustaz. Iya, beberapa Ustaz. Bagaimana kalau saya istrinya 4 ya, Bu? 10 jadi 40. 40. Aduh. No deh, IMQ. Semuanya Ustaz memungkinkan, Ustaz masih muda. Semuanya Biar di muka bumi. Jangan Pak Ustadz, nanti Banyak-banyaknya. nggak sempat tausiah ke kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang pikir ya, banyak anak itu repot mendidik. Padahal kalau banyak anak, kita ngajar satu anak, yang lainnya ikut. Ya, benar. ya. Ya, saya ngajar anak yang gede, yang kecilnya ikut juga, dapat juga. Sekali ngajar dapat 5, dapat 6. Iya. Bukan satu-satu ngajar. Gitu, karena kan kita kumpulkan. Saya yang tahunya sekarang, Ustaz.
Banyak anak, banyak rezeki, berarti benar. Baik. Jadi tipsnya adalah pertama, ikuti kaidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh kaidahnya? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, tentang ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Tahu tuh apa tuh artinya tuh? Itu artinya bahwa Islam ini memberikan kebebasan kepada akal kita untuk berpikir apa saja. Itu artinya bahwa Islam ini menghargai akal dengan setinggi-tingginya. Dihargai. Dan memang tempatnya di atas kok. Ya. Oh. Tapi akal ini perlu dihormati. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Itu batas tuh. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Menjangkau kadar Allah itu. Itu apa saja boleh kita pikirkan, kecuali zat Allah. Wah, ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Wah, Allah turun terus. Wah, ini omongan apa ini? Ini dia ini bicara membandingkan Allah dengan dirinya yang turun dari kursi, turun dari mobil. Ya. Jadi itu apa saja boleh difikirkan kecuali zat Allah. Satu ya. Nah, sekarang kita ke apa saja boleh difikirkan. Apa saja boleh difikirkan, tetapi harus sesuai dengan jalurnya. Ya, bicara tentang imamah. Istilahnya imamah. Bicara tentang imamah itu jalurnya banyak. Kalau imamah dalam urusan sholat berjamaah berarti menjadi imam. Posisi imam. Kalau imamah dalam urusan negara berarti menjadi pemimpin negara. Nah, imamah dalam Syiah itu adalah imam yang dikultuskan oleh mereka. Beda kan? Bagus satu. Bicara dalam masalah imamah dalam urusan fikih ya imam madhab. Baru bicara imamah. Jadi harus sesuai dengan jalur. Kita ini bicara apaan? Imam ini dalam istilah apaan? Sunnah dalam istilah hukum ya berbeda sunnah dalam istilah hadis. Gitu. Ya. Maka di sini diperlukan teori ilmu atau yang disebut dengan epistemologi. Apa nih yang sedang dibicarakan oleh Ustadz Kondang nih? Oleh Ustadz hebat nih. Oh, ini yang dibicarakan tentang sifat Allah. Ya, kita lihat. Dia menafsirkan apa tidak tentang Allah. Oh, kalau sudah pakai tafsir-tafsir, nah, itu yang masalah. Ya. Jadi, kalau tentang sifat Allah itu, ya bukan zat, ya sifat Allah. Itu menerima berita tentang sifat dan nama Allah. Ya. Tanpa adanya takwil. Takwil itu takwil itu membelokkan makna yang sesungguhnya ke makna yang jauh. Misalnya kursi ditakwili sebagai ilmu pengetahuan, itu namanya takwil.
Ya, takwil itu tidak boleh. Ya. Tanpa adanya takwil, terus taklif. Taklif itu bagaimana? Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Ini orang nggak sopan. Ya. Terus tanpa adanya taktil. Mana yang disebut taktil? Taktil itu Allah melihat tidak dengan mata. Allah bicara tidak dengan mulut. Allah bicara tanpa suara. Allah, wah, pokoknya sepertinya Allah kosong dari apapun. Allah Maha Pengasih tapi tidak dengan kasih. Allah Maha Penyayang tapi tidak dengan sayang. Ini apa maksudnya seperti itu? Nah, ini yang orang-orang Mu'tazilah terjerembab. Akhirnya Allah punya nama tanpa sifat. Nama Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi itu sekedar nama saja. Sifatnya nol, tidak ada sifat itu. Sebab kalau Allah pengasih penyayang, ya seperti manusia pengasih penyayang juga punya perasaan berarti Allah. Kalau punya perasaan berarti manusia seperti makhluknya juga. Akhirnya Allah tidak punya sifat. Dengan begitu, nah itu dia berarti tidak menerima berita tentang sifat Allah. Ya, dari ya sebagaimana ya sebagaimana disebutkan Al-Quran oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu ya. Penting tuh ya. Takwil, taklif, taktil itu tidak boleh. Tuh. Ada lagi tajsim. Allah, tangan Allah seperti tangan kita. Ya, itu namanya. Nggak boleh ya. Itu tips. Ya. Jangan ditakwil-takwil. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya tidak ada satupun yang seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kalau untuk menafikan itu global, tidak ada seperti Allah. Tapi kalau tentang sifat Allah itu dirinci, Maha melihat, Maha mendengar, Maha berterima kasih, Maha bersyukur, Maha mengetahui, dan seterusnya. Ya, terus menafsirkan atau menafsirkan atau menerangkan apa saja yang berhubungan dengan masalah yang gaib, itu sandarannya harus wahyu, benar-benar harus wahyu. Sekarang ya misalnya Allah mengatakan wa yahmilu 'arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu arsy Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Tampak kan? Maka kekuasaan dipikul oleh malaikat. Arsy dipikul itu berarti fisik. Gitu. Makanya Rasul SAW analogikan dia dibanding dengan kursi yang seperti cincin besi, ya arasnya itu adalah padang haranya. Ya, langit dan bumi adalah cincin besi, padang Sahara adalah kursi. Lihat bandingannya. Berarti ini fisik dong. Tuh. Jangan kursi itu diterjemahkan ke ilmu pengetahuan. Ya itu namanya takwil. Ya itu yang bermasalah. Ya. Ya. Kursi itu cincin besi. Kecil cincinnya, mana cincin kan?
Arash itu adalah padang Sahara. Bandingannya tuh. Ada hadisnya, ada. Sahih. Nah, malaikat pemikul arasnya, yang 8 malaikat itu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dan seterusnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya diizinkan untuk memberitakan tentang sifat 8 malaikat yang memikul arash Allah. Innama baina syahmati udhunihi ila mankibi masiratu 700 'am. Sungguhnya jarak antara daun telinga malaikat sampai ke pundaknya itu 700 tahun. 700 tahun apa tuh? Perjalanan cahaya gitu, nggak ada. Perjalanan cahaya itu masih lambat aja itu. Perjalanan cahaya itu masih lambat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai 1 malam penuh itu melakukan Isra Mi'raj. Lewat sampai Sidratul Muntaha, sampai di atas langit ke-7. Yang apabila Jibril ikut, Jibril terbakar. Ya. Padahal langit pertama saja, di langit pertama, langit yang paling dekat nih, ya teropong Hubble itu bisa salah satu yang dilakukan oleh teropong Hubble itu bahwa benda benda terjauh yang bisa ditangkap oleh teropong Hubble untuk sementara jarak 13,7 miliar tahun cahaya. Tuh. Jadi itu pasti bukan perjalanan cahaya itu. 700 tahun antara daun telinga sampai pundaknya. Perjalanan apa? Enggak ada. Ya, ilmu pengetahuan belum sampai. Belum sampai. Jadi pengetahuan manusia ini masih sangat terbatas kan. Saya kira itu antara lain. Ya, tipsnya belajar terus yang benar. Ya, kan kita ada belajar tauhid kan? Sama Ustaz Ansari. Ya, syukran Pak Ustadz. Ustaz ada di chat Ustaz dari Pak Siamto. Di MQ. Tetap berada di majelis MQ. Insya Allah selamat. Insya Allah. Saya nggak ada suaranya ya, suara saya ya. Ntar dulu, Ada, jelas. Saya sering melakukan sholat tasbih, tahu dari baca buku Mujarobat. Ya, sholat tasbih itu ada hadisnya sahih ya dari Abu Dawud ya. Ya, jadi Imam Ahmad mengatakan hadisnya tidak sahih ya, tapi ternyata setelah ditelusuri sahih hadisnya. Ya, sholat tasbih itu boleh ya, artinya ada dasarnya boleh. Bapak bisa berselancar di jagat Google ya. Jadi ada hadisnya Pak Siamto ya, itu sahih itu hadisnya. Sholat tasbih. Mohon doanya untuk anak Adrian Hartanto dan keluarga sedang kena COVID. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimna wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Amin. Ya Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbas samawati wal ard wa ya rabb Adam wa ya rabb Musa wa ya rabb Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfi marada Adrian Hartanto wa ahlihi ishfihim anta syafi la syafiya illa anta wa la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi pas suaranya hilang, saya harus start lagi jadi Pak Ustadz. Ya, namanya teknologi manusia. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz, Bu Nini. Baik. Ya. Oke, baik.
Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, Silakan. Kalau dalam melakukan ibadah Ustadz, itu kan ada yang nggak ada di hadis, kemudian ada orang yang melakukan gitu, itu sering alasannya adalah menganalogi gitu. Jadi menganalogi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul atau sahabat-sahabatnya. Misalnya Bilal bin Rabah itu melakukan sholat sunnah wudhu, padahal Rasul nggak melakukan. Jadi alasannya sering itu. Jadi sampai sejauh mana kita bisa analogi. Jadi analogi itu juga siapa yang boleh menentukan bahwa ini boleh dilakukan gitu. Jadi analogi yang dibolehkan padahal kan Rasul sudah tidak ada. Jadi berdasarkan apa gitu, sementara hadisnya nggak ada gitu. Gitu Ustadz. Ya, ibadah itu ada kaedahnya. Ya. Pertama kaedahnya itu adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalad dalilu ala khilafihi. Hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Halo. Hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Ya, kecuali ibadah yang ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu bukan haram. Ya, jadi untuk mengatakan ibadah ini boleh harus ada dalil. Karena ibadah tanpa dalil, tanpa dasar tidak diterima. Gitu ya. Satu. Terus yang kedua, jadi ibadah apa saja haram tanpa dalil. Harus ada dalil. Nah, ada dalilnya apa tidak dia beribadah? Ada dalilnya, silakan. Ya. Yang kedua, la qiyasa fil ibadati. Tidak ada qiyas di dalam ibadah. Tidak boleh. Ibadah itu tidak boleh dengan qiyas. Ya. Jadi kalau misalnya Bilal sholat syukur wudhu, habis wudhu, itu dia padahal Rasul tidak melakukannya, siapa bilang? Ya, siapa bilang Rasul tidak melakukannya? Ya, makanya penting kita belajar ya, penting kita belajar. Misalnya tentang ibadah-ibadah sunnah apa saja, ya seperti sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang terikat dengan sholat wajib, itulah rawatib. Ada sholat sunnah yang terikat oleh waktu, ya sholat malam, sholat duha. Ada sholat sunnah yang terikat oleh tidak terikat oleh waktu, kapan saja, itulah namanya sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja, tidak ada waktu haram bagi dia. Ya, itulah yang disebut dengan sholat dhatus sabab, sholat yang punya sebab. Ya, nah itu ada bagian-bagiannya. Makanya apa saja itu harus belajar. Dengan belajar kita faham. Saya kira itu ya. Tidak boleh qiyas dalam ibadah. Karena suka ada yang gitu ya Ustaz ya, diterapkan gitu ibadah yang ini, kemudian Ustaz itu seperti menganalogikan gitu Ustaz. Jadi berarti nggak boleh ya begitu ya Ustaz? Nggak boleh. Saya tahu, kiai-kiainya saya tahu. Ya, kasihan juga ya, sudah kasih. Aduh ya Allah ya Rabbi, berantakan banget nih. Pak Ustadz. Iya. Ya Ustaz ya. Iya, gimana? Ibadah tidak ada analogi sama dengan ulama-ulama. Ada dalil. Ada dalil. Harus pakai dalil. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menciptakan aturan ibadah. Nggak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bikin ibadah. Ya, Rasul ini mengajari ibadah ya sesuai dengan yang Allah ajarkan. Wahyu. Harus dengan wahyu, tidak dengan rakyu. Betul.
Pak Ustadz, tadi yang saya tanya tentang sholat tasbih tadi udah terjawab belum ya Pak Ustadz? Saya pas ngeblank tadi ya HP saya. Sholat tasbih kan? Halo? Iya Pak Ustadz, tadi yang di chatnya saya nanya pertama yang sholat tasbih, yang kedua saya minta doa anak saya. Jadi dulu saya baca itu. Ya. Doa kan sudah doain. Sholat tasbih itu sunnah. Ya meskipun dulu Bapak dari mujarobat, ya mujarobatnya ngambil dari sunnah. Ya. Oh, ada dasar. Ya. Ada, hadisnya sahih Abu Dawud. Oh iya Pak. Tapi jangan dibaca lagi mujarobat ya. Enggak, dulu waktu masih sekolah semea saya iseng-iseng baca itu dari mana, mungkin punya orang tua saya gitu. Wah, saya mujarobat itu sampai bodal badil hafal luar dalam saya. Rinciannya. Waktu masih sekolah semea. Tahu saya caranya melet cewek ya biar jadi dukun Ustaz. Caranya biar dapat setiap sore di bawah bantal. Saya yang gitu yang baik-baik aja Ustaz, yang kira-kira enggak ini saya enggak habis. Ya. Melet cewek berarti ya. kayak yang baik. Nyantet saja saya yang belum ya. Ya, nyantet Mbak saja Enda enggak kepelet kan? Yang lainnya sudah. Beda itu sekarang sama saya enggak kepelet sama saya Pak Ustaz. Enggak lah. Alhamdulillah enggak ya Pak Ustaz. Pak Ustadz mau tanya dong sedikit tentang ini Pak Ustadz. Kan tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau sudah di surga itu nggak mungkin akan bisa keluar lagi. Tapi kalau sudah di neraka bisa ke surga. Nah berarti kalau saya pernah dengar kalau misalkan ada orang tua ya udah masuk surga, kemudian karena anaknya itu ya karena tidak pernah ibadah, dia menyalahkan orang tuanya karena saya dulu tidak pernah diajarin sama orang tua saya. Nah itu yang sudah orang tua yang sudah di surga itu apakah bisa keluar lagi dari surga untuk ke neraka? Nah itu Pak Ustaz, terima kasih. Itu cerita nggak benar itu. Saya keputusan Allah bisa di keputusan Allah dia masuk surga bisa disalahkan. Ya, bisa digugat. Ya nggak benar. Ya, cerita burung itu. Tapi kiai yang ngomong jadi pada percaya. Iya. Ya. Ada hadisnya, hadis palsu. Cerita-cerita nggak benar. Ya, satu hal yang tidak mungkin. Ya, kalau terjadi begitu berarti ya nggak benar. Dihitung semua, dihitung. Ya, yang disebut fa'amma ma thaqulat mawazinu, adapun orang yang timbangan kebaikannya berat. Jadi timbangannya banyak. Timbangan dia kepada Allah, takwa dia, timbangan dia, perilaku dia kepada diri sendiri, kepada orang lain. Wah, banyak sekali timbangannya. Masa iya ada yang kelewat? Iya. Tidak ada yang kelewat. Kemudian kalau untuk ini Pak Ustadz, hablum minallah, hablum minanas, itu perbandingannya berapa persen ya? Soalnya gini, saya beberapa kali itu nemuin ya orang yang ya memang tidak ibadah, bukan ahli ibadah, cuman begitu dia sangat-sangat baik ya. Beberapa saya lihat itu sangat-sangat baik ke sosialnya, ke orang-orang, ke masyarakat, hubungannya itu sangat baik, banyak sedekah, banyak ini, dan meninggalnya itu sangat-sangat bagus Pak Ustadz. Nah itu apakah itu merupakan ciri-ciri dari husnul khotimah bagaimana? Jadi benar-benar saya pengalaman beberapa orang itu begitu. Jadi ada yang dia istilahnya dari non muslim jadi muslim, kemudian sosialnya itu baik banget. Jadi dia suka bantu orang, kemudian dia suka kalau ada zakat fitrah dia mau membagikan ke semua orang, dan terakhir saat terakhirnya itu bagus banget gitu. Nah ini itu tadi kalau saya bilang ini hablum minallahnya ini bagus banget ini orang. Jadi berarti benar banget memang antara hablum minallah dengan hablum minanas itu memang harus sebanding ya Pak Ustadz. Terima kasih.
Ya, memahami hablum minan nas, hablum minallah sebanding itu sebanding dalam artian apa? Yang jelas Islam ini ngajarin akhlak ya. Akhlak kita kepada Allah itulah takwa. Akhlak kita kepada diri kita sendiri itulah yang disebut kualitas pribadi. Akhlak kita kepada orang lain itulah yang disebut perilaku. Perilaku kita kepada orang lain. Jadi model-modelnya banyak sekali. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah kan tidak banyak ya. Yang penting Allah kita tauhidkan, kita taati dalam segala aturan. Iya, betul. Gitu ya. Paling banyak hubungan kita dengan manusia, dengan Allah mah sebentar aja. Ya, yang khusus kayak sholat. Tapi bagi kita yang mencintainya, kapan saja hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita kapan saja hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau berapa persennya bagi orang yang imannya bagus, apa saja itu karena Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Bagi dia semuanya untuk Allah. Gitu kan? Meskipun hubungan dengan saudara, dengan anak, istri, tetangga, semuanya karena Allah. Dia jalankan karena Allah. Ya. Gitu kan? Nah, ya, tentang akhir kematian seseorang, ya, itu tidak hitam putih. Maksudnya tidak hitam putih, bukan kalau orang matinya kelihatan susah itu su'ul khotimah. Rasulullah matinya susah itu. Maka Aisyah mengatakan dulu katanya, setiap ada orang meninggal kelihatan susah, dalam hati saya, wah ini orang meninggal dalam keadaan tidak baik. Tapi sekarang begitu saya tahu bahwa Rasul SAW meninggalnya susah, saya tidak lagi mengatakan orang yang meninggalnya susah itu su'ul khotimah. Ya, karena itu rahasia. Orang yang matinya ditembak saat perang melawan orang-orang kafir, itu kan kelihatannya kan menyakitkan sekali kan? Iya. Itu yang kita lihat. Tapi di balik itu qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, kisah tentang Habib An-Najjar. Gitu. Oh, matinya tersenyum. Ya, dokter-dokter bilang kalau sudah 6 jam terlihat berseri karena otot-otot mengendur. Begitu. Oh. Ya, meskipun orang kafir. Ya, kalau diperlihatkan semua orang kafir matinya mengerikan, oh tidak ada orang yang kafir. Ya, itu rahasia sama sekali. Ya, yang disebut husnul khotimah itu orang meninggalnya dalam keadaan iman. Iman itu di dada. Ya. Ya, bukan di muka. Ya. Oh. Ya, Bu? Iya. Baik. Selama ini kita mungkin banyak yang salah. Jadi asal, aduh matinya senyum, insya Allah husnul khotimah. Ya, tidak hitam putih. Iya. Ya. Jadi memang semua rahasia Allah ya, Pak Ustadz ya. Kita nggak tahu. Ya. Hanya kita doakan saja. Ya, kasus Abu Salamah. Di dalam hadis dari Ummu Salamah ya, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu wa qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja an-nasun min alihi faqala dan seterusnya ya. Hadis agak panjang. Apa katanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Abu Salamah. Ya, saat itu Abu Salamah, maksudnya Rasul bertakziah ke Abu Salamah yang meninggal. Matanya terbelalak begitu. Bagaimana sih orang yang matanya terbelalak? Ya, seperti ketakutan kan? Lalu matanya dipejamkan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau katakan sesungguhnya ruh apabila direnggut maka akan diikuti oleh mata. Jadi saat itu kita bisa melihat ruh kita. Nah, itu kenapa hadisnya mengatakan fadad janasun min ahli, lalu gemparlah orang-orang dari keluarganya.
Ya, mereka ngomong banyak, ngomong, wah Abu Salamah gini. Orang nggak tahu Abu Salamah itu seperti apa. Ya, di balik itu nggak ada yang tahu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam doakan Abu Salamah. Ya, saya setiap ada orang wafat, ada berita wafat, ada berita kematian, saya doanya pakai doa Rasul itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin dan seterusnya itu. Tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi pemandangan yang terlihat oleh kasat mata tidak menunjukkan yang di baliknya. Ya, urusan iman mah ya husnul khotimah itu mati dalam keadaan membawa iman. Membawa iman Islam. Iman Islam itu di dada bukan di muka. Kalau mukanya orang kayak saya begini. Ya. Ya, orang melihatnya, waduh Ustaz seram sekali wajahnya. Memang kayak gini kok mau gimana. Iya. Baik, saya kira itu ya. Cukup, Bu Nini, udah jam 11 nih. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan juga teman-teman yang sudah hadir di kajian subuh ini. Mudah-mudahan dari hasil tanya jawab kita ada ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Seperti apa itu? Tadi sholat tasbih, ya kan? Jadi paling tidak itu 1 kali seumur hidup ya Ustaz ya, sholat tasbih. Ya, sunnah aja. Katanya sunnah, ya sunnah. Kalau nggak sholat tasbih juga kita sholat, di dalam sholat kita tasbih terus kan? Iya. 300 kali. Tasbihnya. Oh iya. Baik, di YouTube juga tidak ada yang bertanya Ustaz, tapi ada 14 orang. Berapa? Alhamdulillah. 14. Oh, banyak juga. Banyak. Alhamdulillah. Baiklah, kita sudahkan taklim subuh ini karena sudah jam 7 ya. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau khairan